Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Awis Amrina Rusyada. Di video kali ini kakak akan membahas tentang ritmis dan polaritmis. Ada yang tahu apa itu ritmis dan polaritmis? Belum tahu? Oke, kakak akan menjelaskan apa itu ritmis dan polaritmis. Yang pertama adalah ritmis. Ritmis adalah ketukan yang konstan, teratur, dan memiliki pola. Adik-adik ada yang tahu contoh dari ritmis itu bagaimana? Belum tahu? Oke, kakak akan kasih tahu contoh dari ritmis. Contohnya seperti ini. Nah, contoh dari ritmis adalah ketukan yang dari ketukan pertama dengan ketukan kedua dengan ketukan ketiga mempunyai jeda yang sama. Namun ketika begitu, apakah termasuk ritmis? Bukan, itu bukan termasuk ritmis. Ritmis itu, diingat kembali, ritmis adalah ketukan yang konstan, ajak. Oke, sudah paham semuanya? Namun ketika ketukan tidak menggunakan tangan seperti ini, namun menggunakan itu, apakah termasuk ritmis juga? Iya, itu termasuk ritmis. Tapi kalau misal itu apakah termasuk ritmis? Ya, benar sekali, itu bukan ritmis. Jadi, adik-adik sudah bisa membedakan kan antara ritmis dengan yang bukan ritmis. Oke? Yang kedua adalah polaritmis. Polaritmis adalah ritmis yang mempunyai pola ketukan tertentu. Ada yang tahu bagaimana contoh dari polaritmis? Belum tahu? Oke, kakak akan kasih tahu contoh dari polaritmis. Nah, di sini kakak akan mencontohkan ada 5 polaritmis. Yang pertama itu ada polaritmis satu ketuk. Yang kedua ada polaritmis setengah ketuk. Yang ketiga ada polaritmis 2 ketuk. Yang keempat ada polaritmis 3 ketuk. Dan yang kelima ada polaritmis 4 ketuk. Untuk contohnya, kakak akan menggunakan nada pam. Kakak akan mencontohkan untuk yang polaritmis 1 ketuk. Begini contohnya. Pam, 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 pam. Bisa dimengerti? Oke, kakak ulang kembali ya. Pam, 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 pam. Bisa dimengerti? Bagus. Nah, untuk yang kedua adalah polaritmis setengah ketuk. Contohnya seperti ini. Pam, 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 pam. Bisa dimengerti adik-adik? Oke, kakak ulang kembali satu kali lagi ya. Pam, 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 pam. Bisa dimengerti? Bagus. Nah, untuk yang ketiga adalah polaritmis 2 ketuk. Ini berbeda dengan polaritmis yang 1 ketuk atau setengah ketuk. Jadi, dalam polaritmis 2 ketuk itu setiap satu nada diperpanjang menjadi 2 ketukan. Contohnya seperti ini. Pam, 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 pam. Bisa dimengerti? Oke, kakak ulang sekali lagi. Pam, 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 pam. Bisa dimengerti adik-adik?
Nah, untuk yang selanjutnya adalah polaritmis 3 ketuk. Untuk polaritmis 3 ketuk ini sama seperti yang polaritmis 2 ketuk, namun nadanya diperpanjang selama 3 ketukan. Contohnya pam, 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 pam. Bisa dimengerti? Bagus. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah polaritmis 4 ketuk. Konsepnya sama dengan yang polaritmis 2 ataupun 3 ketuk. Jadi, satu nada diperpanjang menjadi 4 ketukan. Contohnya seperti ini. Pam, pam, pam. Bisa dipahami adik-adik? Bagus sekali. Sekarang adik-adik bisa mempraktikkan bagaimana polaritmis di rumah. Oke? Selanjutnya kakak akan membahas mengenai nada dan tangga nada. Di sini kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Adik-adik ada yang tahu tentang apa sih itu nada, apa sih itu tangga nada? Ada yang tahu? Ya, benar. Nada itu seperti yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Tapi apa tahu adik apa itu arti nada? Kakak akan memberitahu apa arti dari nada. Nada adalah sebuah bunyi beraturan yang mempunyai frekuensi tunggal tertentu. Nah, untuk tangga nada sendiri, tangga nada itu adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada, mulai dari nada dasar hingga nada oktav, yaitu mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Untuk tangga nada sendiri biasanya dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu kembali lagi di angka 1. Namun di angka 1 itu terdapat titik di atas, itu menunjukkan nada tinggi. Bisa dipahami? Setelah kita belajar mengenai ritmis, polaritmis, nada, dan tangga nada, kita sekarang akan belajar mempraktikkan untuk membaca notasi angka. Yang notasi angka itu biasanya dilambangkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu. Nah, kakak akan mencoba mempraktikkan bagaimana membaca notasi angka. Jadi kakak akan menampilkan notasi angka di sebelah kakak di sini. Nah, dalam baris pertama itu ada angka 2.321. Nah, namun dalam antara titik dan 3 itu terdapat tanda strip di atasnya. Lalu bagaimana cara membacanya? Ada yang udah tahu? Oke, kakak akan kasih tahu cara membacanya. Cara membacanya itu seperti ini. Do, mi, re, do. Ada yang udah paham? Nah, gini. Untuk tanda titik di antara 1.3. Nah, di titik itu termasuk juga diperpanjang gitu. Kayak seperti yang dijelaskan dalam ritmis tadi. Jadi ritmis 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk, seperti itu. Jadi nadanya itu diperpanjang. Nah, ini bagaimana? Kok di antara 1 dan 3 itu ada titik, namun kok di
atas antara titik dan 3 kok ada stripnya. Nah itu kira-kira yang diperpanjang itu yang do yang 1 atau yang mi yang 3? Ya bener, yang do. Jadi do-nya itu diperpanjang menjadi 1,5 ketuk. Untuk yang re, maaf, untuk yang mi itu hanya setengah ketuk. Jadi seperti yang kakak contohkan tadi, do, mi, re, do. Seperti itu. Sudah bisa dan bisa dipahami ya adik-adik? Bagus. Nah untuk yang selanjutnya ini ada angka 7,55. Namun di angka 75 itu terdapat titik di bawahnya. Maksudnya apa ya itu? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, kakak akan kasih tahu. Maksudnya itu titik di bawah angka itu menunjukkan bahwa nada itu nada rendah. Namun ketika nada itu tinggi, maka titik itu akan berada di atas angkanya. Seperti itu. Jadi untuk yang 7 terus bawahnya ada titik, terus 5, terus 5 bawahnya juga ada titik, itu dibacanya tuh rendah. Lalu di sini juga di antara 5 dan 5 itu terdapat strip seperti yang ada di depan tadi. Jadi itu dibacanya juga setengah begitu, setengah ketukan. Jadi ketika nadanya digabung dengan yang awal tadi bisa dibaca seperti ini. Do, mi, re, do, si, sol, sol. Nah seperti itu. Bisa dipahami? Bagus sekali. Nah selanjutnya itu seperti yang kakak jelaskan tadi, itu sama konsepnya seperti yang di awal-awal tadi. Nah untuk cara membacanya kakak akan mencoba membacakan yang di baris awal. Nanti adik-adik bisa mencobanya di rumah di baris yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Oke, kakak akan mencoba untuk mempraktikkan yang baris pertama seperti ini. Do, mi, re, do, si, sol, sol, la, do, si, la. Nah seperti itu. Untuk pembelajaran ritmis, pola ritmis, nada, dan tangga nada, kakak cukupkan sekian. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa tetap belajar. Salam dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.